FIGI Federasi Arung Jeram Indonesia DKI Jakarta. Senin, 28 Februari tahun 2022, diadakan latihan persiapan seleksi atlet FIGI DKI Jakarta yang akan dilaksanakan pada 11 Maret tahun 2022. Lokasi latihan dilakukan di Saung Bambon Riverside, Gardu Dalam, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Sejumlah peralatan arung jeram juga sudah disiapkan untuk proses latihan ini, dari dayung, helmet, pelampung, dan safety rope. Lokasi yang dekat Kali Ciliwung dan mudah dijangkau membuat tempat ini sangat pas sebagai titik basakam latihan arung jeram. Dermaga dari bambu menjadi tempat untuk memarkir perahu untuk latihan dan sebagai area peserta arung jeram berkumpul dan titik pengenalan perahu. Yuk, sambil pakai pelampungnya diambil. Oke, cara penggunaannya jempolnya masuk di sini, masuk di sini. Nah, untuk yang ini, kalau bisa jengkal dari bawah, di sini bisa atau di tengah. Oh, jangan sampai kayak gini. Inilah jengkal dari bawah. Nah, tinggal di kondisi aja. Pokoknya jangan sampai, kalau bisa pastiin tangan yang ininya jangan bengkok-bengkok, lurus. Jadi yang narik kita tangan kiri. Nah, itu lebih maco sih, kalau cowok, cewek juga lebih gagah kelihatannya. Sepang maju, tinggal diaplikasikan ke air aja gitu. Nah, untuk yang kedua itu ada pelampung. Pelampung apa sih gunanya? Untuk biar kaki tenggelam. Oke. Ya gampang sih, tinggal pakai doang, kencengin bagian sini, tinggal tek tarik, itu doang sih pelampung. Dan terakhir tuh helm. Cara gunanya tinggal ya untuk menyelamatkan dari benturan ya, misalnya ada batu, kalian diselamatkan dengan helm. Dan untuk mengencangkannya tuh di sini. Kepala kan segede apa bakal masuk. Sesuaikan. Oke, tekan. Kemudian oh ini kita lempar. Iya, ada screw atau kali lempar. Gunanya untuk ngeresio misalnya ada yang nyemplung ya. Nah, tinggal dilemparin untuk narik dia. Tinggal diginiin, tinggal lempar. Tolong ini tarik. Oke. Kita mungkin dipraktekin kan. Itu doang sih untuk tanya safety person. Ada yang mau tanya? Oke, selanjutnya lebih jelas materinya untuk diperdalam, saya sarankan pada menjamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman.
Halo. Nah, saya masuk ke materi dasar ya, dayungan. Tadi kan udah dapet juga tuh safety talk dari Bang Bopak ya. Sebenarnya safety talk itu apa sih? Safety talk itu pengenalan fungsional alat yang kita gunakan. Kayak helm contohnya kan, mungkin nambahin sedikit ya tadi ya. Buat menghindari dari benturan ya kan. Lampung juga sama. Ini juga body protector juga gitu ketika ada batu ya kan. Emang fungsinya buat itu juga gitu. Selain buat bisa ngapung ya kan, biar kita ngapung gitu. Terus kalau buat dayungan tadi benar ya kata Bang Bopak. Ini dari bagian pedal dulu ya. Pedal ini kan ada 3 bagiannya. Yang pertama itu T. T ini T-grip namanya. Yang kedua ini batang pedalnya. Yang ketiga lidah pedal. Nah, cara megangnya gimana sih ya kan? Nah, T-gripnya ini kita pegang jempolnya di bawah gini. Nah ini. Nah untuk yang di tangan, yang di batang pedalnya itu nggak usah terlalu bawah, nggak usah juga terlalu atas, karena itu bikin kurang nyaman juga gitu. Ya sepasnya aja gitu. Dan usahakan semaksimal mungkin ketika kita posisi duduk di atas perahu itu, badan kita buang keluar, tapi kaki kita ngunci ke luar. Udah tahu belum bagian-bagian daripada perahu itu apa? Nanti di bawah boleh jelas. Nah nanti dijelasin di bawah ya sekalian cara duduk, teknik dayung. Paling kalau buat bahayanya arung jeram sendiri ya kan, ini sedikit edukasi aja ya kan. Yang pertama tuh kalau di arung jeram itu kita wajib banget harus bisa self rescue. Self rescue itu apa? Penyelamatan terhadap diri kita sendiri ya kan. Sebelum kita bisa nyelamatin orang lain, tapi kita harus ngamanin diri kita dulu. Ketika kita udah di posisi badan itu terlentang, kaki itu sejajar dengan dagu. Jadi gini nih, ketika berenang jeram itu posisi kaki sejajar sama dagu. Nah, fungsional daripada tangan ini apa? Untuk mengarahkan. Ketika kita mau ke kanan, itu ngambil ke kanan. Ketika mau ke kiri, sama. Nah, kalau memang itu posisinya masih di jeram, usahakan semaksimal mungkin kaki tetap standby di depan dagu. Tapi kiranya udah di dalam, udah dalam gitu, udah flat. Pokoknya ciri-ciri ada jeram atau enggak, itu flat. Kalau udah flat itu berarti udah dalam. Nah, kalian bisa berenang aktif di situ. Berenang aktif, berenang biasa, gaya bebas, gaya katak dan lain-lain lah gitu. Mungkin sama rescue di arung jeram, selain self rescue itu ada 3 ya kan. Yang pertama itu rescue by rope, yang tadi dijelasin Bang Bopak. Rescue menggunakan tali lempar. Rope itu kan tali, rescue itu penyelamatan. Penyelamatan menggunakan tali lempar. Yang kedua itu ada rescue by boat. Rescue by boat itu apa? Merescue orang yang hanyut menggunakan perahu. Boat itu kan perahu, rescue itu penyelamatan. Penyelamatan menggunakan perahu. Nah yang ketiga itu ada rescue by man. Rescue by man itu penyelamatan man to man, orang ke orang gitu. Misalkan Comot belum bisa berenang, nah Bang Bopak bisa berenang. Nah Bang Comot panik gitu kondisinya, nah nanti langsung direscue sama Bang Bopak. Yang berenang langsung nyamperin dia, langsung meluk gitu. Gitu. Kurang lebihnya ada yang mau ditanyain nggak? Cukup ya materinya sampai sini. Nanti kita pengenalan lagi perahu di bawah, bagian-bagian daripada perahu itu apa aja. Mungkin sekarang bisa dipakai dulu helm sama lampungnya, sama penjagaan alat ya. Alat yang kita gunakan, alat yang kita pegang ini dayung, ini yang sering riskan kemana-mana nih, jangan ditaruh sembarangan gitu. Usahakan alat ini anggaplah nyawa kalian juga ya kan, karena ini yang nyelamatin kita ketika kita bermain arung jeram gitu ya kan. Ada sinyal. Nah. Ayo pakai pelampungnya. Langsung satu set. Samping ini namanya tuk. Ini tuk ini ada 4. Tuk 1, 2, 3, 4. Ini tuatnya ada 3. Yang di lantai itu namanya floor. Floor bahasa Inggrisnya lantai, floor. Nah, terus di antara tube sama tube ini di dalamnya itu ada namanya chamber atau scout.
chamber atau stud. Terus ini ada pentilnya, tahu lah ya. Terus yang lubang-lubang kecil ini ada yang tahu namanya apa? Itu namanya self bailing. Nah, dia fungsinya apa? Buat ngeluarin sama menyesuaikan kapasitas angin sama si perahu. Jadi dia keluar masuknya otomatis. Makanya kenapa perahu ini nggak tenggelam, karena ada self bailingnya ini. Sama ada angin di dalam tube, thwart, dan floornya. Sampai sini paham lah ya. Nah, posisi duduk perahu. Boleh liatin Bang Aceng sama Bang Bopak. Hei, rokok. Wah, galau-galau. I'm sorry. Marahin. Posisi duduk perahunya, badan dibuang keluar sejauh mungkin, jangan takut jatuh. Ketika kuda-kuda kalian udah kuat, itu kalian mau coba Ceng ke belakang Ceng, kayak biasa. Masukin dulu. Nah, ambil jauh pun nggak bakalan jatuh. Kalau ini udah masuk nih, posisi yang di kaki yang di belakang masuk ke dalam, yang di depan itu masukin ke tuat yang di depannya. Sampai sini paham nggak? Paham. Paham ya? Just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas.
Oke teman-teman semua, hari ini gua hadir di Kali Ciliwung, tepatnya di daerah Gardu, Jakarta Selatan ya. Nah ini dalam rangka persiapan teman-teman dari Faji untuk pemilihan atlet arung jeram untuk Jakarta ya. Kira-kira begitu ya. Nah kebetulan di sini ada teman-teman dari Faji, pengurus-pengurus dan segala macam yang bisa kita tanyakan satu persatu ya. Oke, yang pertama sekarang gue mau ketemu sama abang kita nih yang ganteng nih ya, Bang Rudi. Saya silakan Bang Rudi. Ya, saya Rudi Tampu Bolon dari Faji Jakarta Pusat di sini, Pemkab Jakarta Pusat. Di sini kita sedang mengadakan kegiatan dalam rangka untuk seleksi atlet. Tapi seleksi atletnya bukan berarti kita harus kayak serius bener kayak audisi yang gimana gitu. Kita di sini bawanya fun-fun, bener gak, Bang Ambon? Siap, betul sekali. Jadi senang main air. Iya, Kang Asep yang lebih mungkin yang punya Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi kalau kata orang dangdut yang punya kawasan. Saya Asdad, biasa dipanggil Encang Asdad, Kang Asda. anak Ciliwung Bambon. Tempatnya Faji DKI, Faji Selatan, Faji Timur, Faji Barat, Faji Pusat, Utara juga ya. Akan terbentuk Faji Utaranya. Ya, saya juga di pengurusan Faji Jaksel sebagai Litbang. Itu aja dari saya dulu sementara, selanjutnya pelatih Ambon. Halo teman-teman, salam olahraga. Kenalkan, saya sebagai Ketua Faji Wilayah Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Hari ini kita numpang latihan di sarana latihannya Saung Bambon. Kebetulan pemiliknya Cang Asdat. Punya Tuhan. Pengrando Karno. Hari ini kita melaksanakan kegiatan senang-senang di air. Iya. Yang melibatkan seluruh klub-klub Faji Jakarta Pusat dan teman-teman penggiat olahraga arung jeram. Ya, sebenarnya ini program bertujuan sekaligus kita untuk menseleksi atlet Jakarta Pusat yang akan mengikuti seleksi daerah Faji DKI. Jadi kita kumpulin potensi-potensi Jakarta Pusat, kita kumpulin yang memiliki kemampuan, keinginan gitu untuk menjadi seorang atlet arung jeram yang akan dipertandingkan di Kejurnas nanti, insya Allah di Aceh gitu. Nah, nanti kita kirim orang-orang itu yang akan diseleksi oleh Faji DKI. Ini hanya seleksi wilayah, tapi kita barengin dengan kegiatan yang fun. Nah, sebenarnya kegiatan ini diinisiatifkan oleh divisi, kebetulan kita ada Bimpres kita nih namanya Andreza aslinya, tapi nama lapangannya tuh Jamu. Teman-teman bisa mendengar statement dari Bimpres Faji Jakarta Pusat. Oke, sekarang kita coba pengen tahu artinya Bimpres apa sih ya kan? Karena kan teman-teman banyak yang belum tahu ya. Oke, silakan Bang. Ya, sedikit menjelaskan Binpres itu bina prestasi. Fungsi daripada Binpres sendiri itu untuk pembinaan sekaligus untuk masuk ke jalur prestasinya kawan-kawan itu dari Sispala, Mapala ataupun untuk umum yang berwilayah di domisili Jakarta Pusat. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, saat ini kita sedang mengadakan program yang tadi dijelaskan oleh Bang Ambon ya kan, seleksi pengurus kota Faji Jakarta Pusat buat ke Selekda. Nah, programnya itu ada materi dasar dan terkhususnya adalah sport rafting, pengetahuan tentang sport rafting sekaligus pemahaman untuk lanjutannya nanti kawan-kawan, bekal kawan-kawan untuk mengikuti Selekda. Mungkin ini aja cukup dari saya. Nah, tadi kan kalau dari penjelasan abang-abang ini kan pemilihan untuk Jakarta Pusat, ya kan? Nah, bagaimana dengan teman-teman wilayah yang Jakarta lain? Apakah memang mereka punya agenda sendiri gitu, Wah? Nah, mungkin bisa disampaikan. Kalau untuk di pengurus kota lain, mungkin untuk menghadapi tanggal 11 ini kan kita ini kan masih seleksi administrasi ya di Faji DKI-nya sendiri gitu. Belum untuk masuk ke teknik, fisik sekaligus
segala sesuatu yang harus disiapkan lah untuk perlombaan nanti di Kejurnas ya kan. Jadi mereka masih belum mempersiapkan, sedang merancang mungkin dari pengurus kawan-kawan yang lain gitu. Oke, nah terus pertanyaan saya yang pengen tahu, saya tahu nih Bang, ini kan teman-teman umumnya rata-rata kan saya lihatnya pesertanya pada masih sekolah. Nah, bagaimana mengaturnya terkait dengan schedule mereka harus sekolah, tapi mereka juga harus latihan, ya. Nah itu seperti apa kira-kira? Sebenarnya ketika kawan-kawan udah cinta sama olahraga ini, Arung Jeram ya kan, dia pasti bisa memanage waktunya ya kan. Nah kita juga dari pengurus juga memperhatikan, seperti tanggal sekarang kan tanggal merah ya, hari Senin tanggal merah gitu. Nah kita juga memperhatikan hal-hal kecil seperti itu gitu. Jadi kita mengadakan suatu latihan atau kegiatan itu yang memang tidak berbenturan dengan aktivitas waktu sekolah maupun perkuliahan mereka gitu. Oke. Nah dari waktu-waktu yang tadi sudah ditetapkan di hari libur misalnya gitu, apakah terpenuhi gitu materi yang bakal abang-abang sampaikan ke teman-teman yang mengikuti menjadi atlet gitu kira-kira? Kalau untuk materi secara khusus dikategorikan atlet mungkin belum mencakup keseluruhan ya. Tapi untuk materi umum dasar itu di sport lifting ya mungkin sudah cukup. Oke, terus abang-abang juga nih saya mau tahu, misalkan batasan usia berapa sih untuk menjadi seorang atlet Arung Jeram ini gitu? Nah, kemarin di flyernya Faji DKI Jakarta itu ada batasan usia minimumnya itu 16 tahun sampai dengan 22 tahun. Sampai 22 tahun. Berarti Kang Askat nggak bisa dong? Oh ada ntar master. Jadi memang di Arung Sport Drifting yang teman-teman harus tahu ini dia ada kelas. Oke, kelas Yord 16 sampai 18. Saya ulangi, Yord itu 16 sampai 18. Ada junior. Ada lagi di bawahnya? Iya. Ada lagi. Di atasnya. Oh, di atasnya. Yord itu paling muda. 16 sampai 18. Nah, itu biasanya anak-anak Sispala atau SMP, SMA. Rata-rata secara pendidikan rata-rata umumnya segitu ya kelasnya. Atau mahasiswa yang awal. Semester 1 dan 2 tuh umur 18 tahun. Junior 18 sampai 21. Oh gitu. Ya. Senior 21 junior senior 21 sampai 23. Sisanya open. Open itu bisa umur 18 bisa main masuk di kelas open sampai umur 40. Terakhir itu master man woman. Bisa dibilang 40 tahun ke atas. Masuknya. Monster man. Kalau Kang Askat ada namanya pengarung tua. Rudi Manula. Gue ulang ya. Jadi intinya saya tambahin lagi boleh nih dari Bimpres gitu. Jadi sebenarnya kegiatan kita ini kita mencoba untuk merespon permintaan dari Pemprov DKI untuk diadakannya seleksi yang akan digunakan untuk jadi atlet DKI, mewakili DKI di kejuaraan nasional Arung Jeram. Gitu. Nah, memang ciri khas kita Faji DKI ya khususnya antar wilayah selatan, pusat, timur, barat, insya Allah koordinasinya bagus. Jadi kita tetap koordinasi ketika Jakarta Pusat punya kegiatan latihan yang sifatnya senang-senang, terus ada apa ya, tujuan khusus dari Bimpres untuk sambil menseleksi, kita ngundang wilayah lain untuk ikutan. Karena memang DKI ini punya apa ya, peminat Arung Jeramnya dibandingkan wilayah lain gitu, secara geografis tuh agak sulit. Ya kita nggak punya sungai yang berjeram gitu. Makanya kita harus kolaborasi dengan wilayah lain. Memang yang membedakan kayak sekarang gitu, ada wilayah Jakarta Timur mau ikut, kebetulan Bimpres juga punya teman dari Tangerang, boleh datang. Tapi tetap si Bimpres akan ngontrol nanti
siapa aja yang mewakili Jakarta Pusat yang akan dikirim ke DKI dan akan diseleksi lagi. Diseleksi lagi nanti sama DKI. Karena di Kejurnas nanti yang main itu hanya R6. R6 apa tuh? Berarti awaknya 6 orang di Oh, 6 orang. Jadi setiap tahun ganti-ganti. Tahun lalu di Lampung Wai Kanan namanya, Sungai Wai Besai, R4 satu cadangan. Berarti 5 orang. Kalau sekarang berarti yang terdaftar 7 putra, 7 putri. Ini bergantung sama kemampuan nanti Pengprov mau membiayai. Kalau misalnya kita main di semua kelas, olahraga arung jeram nih yang cukup mahal itu transport sama akomodasi. Makanya beda-beda setiap Pengprov kemampuan untuk membiayai tim. Makanya memang untuk saat ini DKI memprioritaskan hanya putra-putri. Nah, karena memang Yang banci nggak ada berarti ya yang banci. Karena putra putri karena memang kita merespon, Bimpres merespon, ini harus dilaksanakan latihan karena kita memang di DKI ya khususnya memasyarakatkan olahraga ini cukup punya tantangan tersendiri gitu. Nah terus Bang Ambon nih, kalau saya sempat baca sedikit-sedikit tentang sejarahnya Faji ini, kalau nggak salah didirikan 2001 ya? Ya kan 2001. Nah terkait dengan prestasi yang sudah diperoleh oleh Jakarta dengan sungai yang dipunya cuma Ciliwung, ya kan? Terus tambahan lagi tuh BKT tuh sungai apa bukan tuh ya? Nggak tahu dah tuh ya. Nah itu bagaimana tuh terkait prestasi yang diraih oleh DKI sendiri? DKI terakhir ya overall di Kejurnas Arung Jeram Lampung urutan 3. Urutan 3. Kita kemarin nurunin Master Woman, Open Man, Open Woman, Junior Man. Jadi kita punya 4 tim kemarin. Nah overall dari keseluruhan medali kita di urutan 3. Di urutan 3. Berarti cukup lah ya, mumpuni dengan kapasitas yang ada. Amin. Ya tentu itu jadi standar ke depan. Bimpres contohnya, dia ngelihat ini standarnya kita nih. Kayak Jakarta Pusat, alhamdulillah ya inilah ya kerja sama teman-teman kayak gini gitu, latihan bareng. Ada perwakilan dari kita, kebetulan dari Palasi SMA Budut Sispala, dia jadi tim York DKI yang mewakili Kejurnas di Wai Besai Lampung. Ya memang DKI baru pertama kali turunin tim York. Kebijakan dari Pak Ketua kita dengan konsekuensi yang ada, memang mereka tidak ditargetkan ya, alhamdulillah urutannya 7. Karena memang pertama kali pengalaman mereka ikut pertandingan yang sebelumnya Kejurnas ini mundur 2 tahun. Semua daerah mempersiapkannya lebih banyak waktunya. Sedangkan untuk tim York DKI itu hanya 2 bulan. Sedangkan wilayah lain sampai 2 tahun persiapannya. Maka di Kejurnas kemarin mungkin Jamu bisa ya ini informatif juga ya. Ada 53 tim. Terbanyak sejarah kejuaraan arung jeram nasional. Karena sempat lama nganggur. Kosong vakum ya. Nah, terus tadi abang bilang nih Jakarta Pusat nih, bagaimana dengan wilayah yang lain? Apakah mereka bisa ikut untuk Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan ya? Emang ya tadi ya kebetulan kita ketemu sama orang-orang yang suka. Memang DKI ini punya kebetulan ya ketua Timur, ketua Barat, terus ketua Jakarta Pusat, ketua Jakarta Selatan. Alhamdulillah komunikasinya bagus. Terus antar pengurus divisinya alhamdulillah bagus. Memang rata-rata klubnya itu anak Sispala dan Mapala. Rata-rata. Jadi komunikasinya lebih enak mungkin ya teman-teman. Ya kita nggak terlepas dari ada konflik, debat, tapi tetap ini kan organisasi sosial ya, sama-sama suka gitu. Ya alhamdulillah buat ngejalaninnya happy aja. Tapi Jakarta Timur dan lain-lain di luar Jakarta Pusat mereka boleh ikut. Kalau latihan boleh, kita ngebuka buat siapa aja. Tapi ketika untuk masuk ke seleksi
kita akan arahin mereka. Mereka punya potensi, kita laporin ke pengurusnya, dia secara organisasi lapor ke timur. Kita harus menghargai itu. Mungkin Kang Indonesia mungkin apa dia pindah domisili ke Jakarta tuh? Enggak, kita ada perjanjian antar wilayah seperti itu. Kita menghargai, kita menghargai gitu. Tanya bisnis itu penting ini. Nah itu tuh mungkin dari Bang Jamu bisa Strategi ke depan. Strateginya ke depannya kita kira-kira nih harapannya nih. Dia juga pengen tahu, dia belum tahu soalnya. Untuk kejuaraan berikutnya kira-kira apa? Paling sih kalau harapannya ya munculin atlet-atlet yang memang itu sebenarnya dia potensi, cuman dia belum terlalu terlihat ya kan di mungkin kejurnas sebelumnya, sama Bentar lagi ada FOA. sebentar lagi dari Pemprov Paji DKI biasanya ngadain kegiatan tahunan itu FOA. Apa itu? Festival Olahraga Air. Festival. Nah itu kejuaraan arung jeram tingkat DKI Daerah. daerah itu pengkot-pengkot yang diadu dari pengurus kota masing-masing, Jakarta Pusat, Selatan, Timur, semua punya gacoannya masing-masing ditandingkan di FOA itu. Target untuk tahun ke depannya kira-kira apa? Kalau dari Jakarta Pusat sendiri sih pengen ngejar ke PON, Prapon. Ada orang dari Jakarta Pusat mewakili Jakarta Pusat, mewakili DKI Untuk masuk ya. untuk ikut ke PON nanti yang di Amin. 2024. Targetnya. Alhamdulillah. Ya, oke teman-teman semua, Midun Channel, terima kasih. Kita hari ini sudah dapat keterangan dari abang-abang kita terkait dengan kedepannya seperti apa Faji, ya kan? Dan juga harapan-harapannya seperti apa. Oke, thank you. Subscribe Midun Channel. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Salam Ciliwung. Salam Ciliwung. Yes. Perkenalkan, nama saya Deko Titan Sartono. Saya berasal dari organisasi Kita Alam Semen 1 Jakarta, yaitu Palasi. Saya di sini selaku atlet Paji yang pernah mengikuti kejuaraan nasional arung jeram di daerah Lampung. Untuk persiapan sekarang sih dengar saya dapat info bakal ada seleksi Belanda untuk persiapan PON 2024. Mungkin kalau buat sekarang kita udah nyiapin beberapa latihan fisik, juga dari organisasi saya sudah nyiapin beberapa orang untuk mengikuti seleksi Belanda ini. Persiapan sekarang mungkin karena yang saya tahu itu umur dari 16 sampai 21 tahun, terus bisa berenang, punya motivasi yang tinggi, jadi seorang atlet. Mungkin itu saja yang saya tahu persyaratan. 18 tahun. Kelas 2 SMA. Ada 2 orang lagi. Harapan saya sih semoga seleksi ini bisa berjalan lancar, bisa memilih beberapa atlet untuk persiapan PON 2024 ini yang bagus-bagus, juga punya motivasi yang tinggi untuk menjadi seorang atlet. Juga semoga nanti kejuaraan bisa berjalan dengan lancar dan sukses lah. Ya mungkin bisa menjadi juara sih buat lomba kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Midun Channel agar tahu kegiatan-kegiatan tentang alam bebas.
kurang tuh bang ininya. Saya nggak apa-apa, invasi langsung. Jangan sini. Lalu pulang dari sisi ini apa mereka? Tahu blok mana? Blok gue. Jengki, hajar jengki. Nanti head to head. Nek, sebelah sini langsung habis, Nek. Waduh. Paratin. Gila. Sebelah sini masih ada gue teh. Bener ya? Habis dayung kuat kayaknya. Ini di Bang Rudi masih awet, di Bang Rudi nih kayaknya nih. Kenapa? Kita makannya. Keluarin kemampuan lo, Magot. Oh. Di julukannya Magot, makan segalanya. Intro juga. Lagi nggak? Ini bang. Apa?